Coronavirus. Coronavirus adalah virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Saat ini sekitar 113 negara di dunia telah melaporkan bahwa masyarakat mereka telah terjangkit virus corona. Tidak terkecuali negara Indonesia. Bahwa ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia dan dicek di sana ternyata positif corona. Tim dari Indonesia langsung menelusuri orang Jepang ini ke Indonesia bertamu ke siapa, bertemu dengan siapa dan ketemu. Sudah ditemukan ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan dua orang, seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit, dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Tidak berselang lama setelah pengumuman dari Presiden Jokowi, kasus corona di Indonesia meningkat dengan cepat. Jumlah pasien dalam pengawasan corona di Bali meningkat. Pada hari ini bertambah 196 orang. Akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi virus corona. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kamis siang ini bertambah menjadi 12 orang. Dengan meningkatnya kasus corona di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan dengan membatasi ruang gerak masyarakat. Seperti yang sering saya sampaikan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Namun, saya juga melihat adanya kepedulian warga yang tumbuh di tengah kesulitan ini. Tidak saja peduli dengan bagaimana mengatasi pandemi corona ini, namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kami dari Polsek Ngancar menyampaikan himbauan Kamtibmas karena situasinya yang terkait dengan corona, dihimbau untuk melakukan kegiatan di rumah saja. Jangan bergadang malam-malam. Jadi biar fit di rumah. Jadi jangan melakukan kegiatan di luar. Makanya kami di sini melakukan menghimbau kepada masyarakat untuk berada di rumah dan tidak melakukan keliaran atau pongko-pongko cangkruan di tempat-tempat umum. Karena kita tahu bersama bahaya virus ini terus bertambah korbannya di Jawa Timur. Adanya virus corona juga berpengaruh pada kegiatan ekonomi yang ada di pasar. Hal ini mendorong kami untuk mengetahui keadaan di pasar. Tidak banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli. Bahkan, kami mendapati beberapa kios tutup. Selama adanya COVID-19 ini, otomatis pendapatan di sini berkurang, Mas. Padahal sebelum ada COVID, pasar baru kita di lantai atas sudah berkurang, ditambah lagi ada virus corona COVID-19 ini jadi lebih mempengaruhi pendapatan kita. Omsetnya turunnya drastis. Apa penyebabnya corona ini penjualan menurun drastis. Penjualannya banyak yang rusak. Pembelinya jarang ke pasar. Semoga aja cepat selesai. Semoga aja cepat selesai coronanya. Pedagang-pedagang semuanya pada ini Mas, sambat sekali Mas. Tidak ada yang mau datang ke Selobedek soalnya ya takut, kira-kira itu orang-orang itu takut semua datang ke sini, mungkin karena takut tertular, takut apa itu entahlah. Soalnya informasi dari pemerintah kurang jelas ini masalah corona ini soalnya. Bukan hanya pedagang, hal ini juga dirasakan oleh elemen masyarakat lain. Ya orderan jadi sepi, terus penumpang juga jarang ada yang naik kan. Orderan makanannya ya tetap berkurang, nggak kayak hari-hari biasa. Ketakutan yang terjadi karena wabah corona
setidaknya memberikan gambaran akan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Virus corona benar-benar membuat laju perekonomian melambat. Bagi mereka yang tidak bisa beraktivitas di rumah, tentu mereka harus mempertaruhkan nyawa demi kelanjutan hidupnya. Himbauan dan protokol dari pemerintah kan kita sebenarnya harus stay at home ya Mas, ya harus di rumah. Tapi karena kenapa kok saya masih jualan? Yang pertama yaitu Mas, istilahnya tuntutan hidup untuk sehari-hari itu loh Mas. Istilahnya kalau saya punya selain di sini mungkin saya bisa yang menghasilkan selain ini mungkin saya bisa taruhnya misalkan saya punya usaha lain. Nah, karena istilahnya ini salah satu mata pencarian saya. Kalau saya stay at home terus tidak ada penghasilan, tidak ada pemasukan lain ya otomatis gimana untuk kelangsungan hidup kita. Kalau pemerintah menganjurkan stay at home terus kita suruh di rumah untuk menghindari kontak dengan orang banyak, tapi ada bantuan ya mungkin kita bisa memaklumi gitu. Ya lebih kurang lagi bingung Mas, apalagi mau lebaran ya ta. Jalannya turunnya gratis, peningkatan tiap hari meningkat ya ta. Jadi kalau ibu nggak jualan nanti yang buat tiap hari nggak ada. Tetap narik itu ya karena kalau kita di rumah itu ya kebutuhan kan ada, terus cicilan juga masih jalan terus. Buat anak istri ya terpaksa. Yang penting kita ikutin prosedur kebersihan aja. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah tetap menjaga kebersihan dan menjaga jarak satu dengan lainnya. Kita berdoa semoga pandemik virus corona ini dapat segera reda dan masyarakat dapat menjalankan peran sebagaimana mestinya.